Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan ini membahas mengenai ruang kolaborasi topik 4, perancangan dan pengembangan kurikulum. Bersama dengan kami, kelompok 3, PPL SMP Negeri 2 Talang. Dengan anggota tim Doratea Berta Aurora, Hana Rahmatika Sari, Muhammad Hama Miftahuddin, Rini Wulandari, dan yang terakhir Wirdiatus Syifa. Dalam ruang kolaborasi ini, kami akan membahas mengenai penilaian evaluasi dan pemahaman dalam understanding by design. Kami mendapatkan topik untuk membahas mengenai aspek kemampuan aplikasi. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa itu aspek aplikasi, kita harus mengetahui dulu pengertian dari UBD itu dan aspek aplikasi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu UBD. UBD merupakan suatu pendekatan untuk merancang kurikulum yang berfokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan. Pada UBD ini terdapat 6 aspek pemahaman. Yang pertama itu ada menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, melakukan, perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Nah, kelompok kami di sini mendapatkan aspek menerapkan atau aspek aplikasi. Nah, aspek aplikasi atau aspek menerapkan ini adalah aspek yang melibatkan penggunaan pengetahuan dalam situasi yang beragam atau baru dalam konteks nyata. Kemampuan aplikasi dalam pembuatan penilaian harus memuat 5 kriteria, yaitu yang pertama ada efektif, yang kedua ada efisien, yang ketiga ada adaptif, yang keempat ada fasih, dan yang terakhir ada anggun atau graceful. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Selanjutnya yaitu kriteria dalam menerapkan aplikasi, yaitu efektif dan efisien. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai, sedangkan efisiensi adalah suatu cara atau bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga maupun biaya. Nah, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa efektivitas fokus pada hasil akhir yang dicapai, sedangkan efisiensi fokus pada penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil tersebut. Konteks dalam pemahaman UPD dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat dikatakan memahami materi apabila peserta didik tersebut telah dapat menerapkan pemahaman yang dia miliki sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Untuk kriteria selanjutnya yaitu fasih, yang diartikan sebagai tingkat kelancaran, kepandaian maupun kecakapan. Biasanya kata fasih seringkali digunakan dalam hal pelafalan yang baik. Misalnya fasih dalam membaca dan fasih dalam lisan. Fasih dalam membaca dapat diartikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, dan ekspresif. Fasih dalam membaca sering dikaitkan dengan kemampuan mengingat, dan kefasihan ini bukan tentang seberapa baik seorang peserta didik memahami dan mengingat apa yang mereka baca, tetapi lebih pada ke arah bagaimana mereka lebih banyak dan mampu mengerti isi atau makna dari suatu bacaan atau teks. Jika peserta didik adalah pembaca lisan yang fasih, maka mereka mampu membaca bagian teks tertentu tanpa ragu-ragu, menggunakan intonasi dan ekspresi yang tepat, dan mengucapkan sebagian besar kata dengan benar. Selanjutnya yaitu adaptif. Di sini adaptif merujuk pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan mudah dalam berbagai situasi. Hal ini juga dapat diartikan sebagai kematangan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan usia dan budaya kelompoknya. Penilaian pada adaptif menggunakan metode yang dikembangkan untuk mengukur perilaku peserta didik sesuai dengan lingkungan atau situasi tertentu. Nah, indikator dalam penilaian ini mencakup kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan objek-objek di sekitar mereka untuk meningkatkan kemampuan pemahamannya. Kriteria yang selanjutnya adalah anggun atau graceful.
Anggun artinya apik dan berwibawa dalam bertingkah laku. Setiap peserta didik memiliki karakter berbeda-beda. Pendidik bisa menentukan metode, strategi, dan komponen pembelajaran lain yang tepat, sehingga membuat hasil belajar lebih optimal dan bermakna. Penilaian yang dikembangkan untuk mengukur keindahan yang disajikan dalam pelaporan hasil kerja peserta didik dengan indikator penilaian yaitu kreativitas dan kerapihan. Perilaku peserta didik adalah suatu sikap yang muncul dari diri peserta didik dalam menanggapi dan merespon setiap kegiatan pembelajaran, menunjukkan sikap antusias dan bertanggung jawab atas kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta.